Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Angel di Septianingrum, Dwi Wulandari, Iksan Fitrian, Nurul Izzati, dan Ratih Novi Septiani akan membacakan materi tentang demokrasi dan hak asasi manusia dengan subjudul Hakikat Demokrasi dan Pilar-pilar Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pelaksanaannya. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa, epistemologis, dan istilah terminologis. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demos kretein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam suatu pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat berkuasa. Adapun makna demokrasi sebagai dasar hidup untuk bermasyarakat dan bernegara yang mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam memberikan masalah kehidupan, termasuk untuk menilai kebijakan dari negara, karena kebijakan ialah yang menentukan adanya kehidupan rakyat. Berikut ialah model demokrasi yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Demokrasi liberal adalah pengertian yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap atau pas. Banyak negara yang menetapkan model ini, tetapi hanya sedikit yang bisa bertahan. 2. Demokrasi terpimpin. Kepercayaan bahwa semua tindakan mereka dipercayai oleh rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai sarana untuk menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian kepada keadilan sosial serta egalitarianisme bagi persyaratan untuk menolak kepercayaan politik. 4. Demokrasi partisipasi adalah demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi konsosiasional adalah yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok budaya yang menekan erat kerjasama di antara elit yang mewakili budaya masyarakat utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih Novi Septian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pilar-pilar demokrasi konstitusional. Ahmad Sanusi dalam Memberdayakan Masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi pada tahun 2006 mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan rakyat Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, dan kecerdasan rasional serta kecerdasan emosional. Yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, yaitu DPR atau DPD dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara rakyat Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
Yang kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Yang ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengakui kekuasaan negara rakyat Indonesia tak terbatas secara hukum. Demokrasi dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan disertakan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen, memberi peluang seluas-luasnya pada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan considerance atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang 1945 secara jelas memerintahkan pembentukan daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya, demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dan yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam konstitusi menurut Savornin Lohman. Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentu batas-batas hak dan kewajiban baik warga negaranya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan, dengan kata lain sebagai gambaran struktur pemerintahan negara. Menurut Sri Sumantri, materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu
Yang A, pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negara. B, pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar. Dan C, pembahasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian HAM. HAM secara harfiah dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlakukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. HAM secara umum dapat diartikan hak-hak yang melekat pada diri manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan ras, suku, agama, warna kulit, bahasa, dan tanpa adanya diskriminasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlizati dengan NIM 2007555 akan menjelaskan tentang hakikat hak asasi manusia. Salah satu permasalahan mengapa hak asasi manusia sampai hari ini masih menjadi perdebatan disebabkan karena belum semua orang memahami makna dari hakikat hak asasi manusia secara benar. Karena sesungguhnya hak asasi manusia ialah tata nilai yang digunakan sebagai barometer untuk menghargai serta menghormati hakikat dan keberadaan manusia, yaitu semua orang yang mempunyai martabat dan hak-hak yang sama di atas dunia. Di sisi lain, hak asasi manusia ialah instrumen dalam membatasi kekuasaan agar para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang. Oleh karenanya, sejarah kelahiran hak asasi manusia ialah untuk melawan absolutisme yang dilakukan oleh para penguasa. Dari Army Wulan tahun 2014. Hakikat hak asasi manusia ialah merupakan suatu upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dengan melakukan aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan masyarakat luas. Juga melakukan upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, serta negara. Dari Dwi Sulisworo tahun 2012. Hakikat hak asasi manusia juga dikatakan sebagai menegaskan mengenai prinsip kesetaraan dan anti-diskriminasi sebagai ciri khas dominan hak asasi manusia. Dari Army Wulan tahun 2017. Adapun beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia yaitu sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia tidak bisa diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. 2. Hak asasi manusia berlaku untuk semua individu tanpa memandang kepada kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik maupun asal-usul sosial serta bangsa. 3. Hak asasi manusia tidak dapat dilanggar. Tuhan dalam sistem kepercayaan diketahui dalam institusi keagamaan sebagai Sang Pencipta alam dan segala isinya, telah menganugerahi manusia kewajiban juga hak secara seimbang, agar manusia dapat hidup juga mewujudkan kehidupannya dengan baik, damai, sejahtera lahir dan batin. Dari Nur Ainun tahun 2011. Eksistensi hak asasi manusia itu dikenali sebagai hak kodrati yang diberikan alam sebagai hakikat kodrati manusia. Hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dari harta, yaitu adalah milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan maupun dicabut oleh negara. Hakikat hak asasi manusia dapat diperoleh dari maten yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A IL, yaitu terdiri dari Muqaddimah dan pasal 1 sampai pasal 30. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka. Semua orang
memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Tidak bisa dicabut dari semua anggota keluarga manusia. Semua orang dikaruniai akal serta hati nurani. Semua orang hendaknya bergaul satu dengan yang lainnya dalam persaudaraan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan membahas tentang pelaksanaan hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban dasar dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah adanya kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia individu lainnya dan kewajiban untuk menaati larangan-larangan dalam perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang akan dibahas diantaranya yang pertama, pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pelaksanaan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Yang ketiga, ada pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pembahasan yang pertama ada A. Pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dalam pelaksanaan hak asasi manusia ini diatur oleh beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah terdiri dari 10 pasal. Pasal-pasal itu diantaranya adalah pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28J. Adapun inti dari pasal 28A hingga 28J adalah berisikan hak-hak. Yang pertama, hidup dan kehidupan. Yang kedua, berkeluarga. Yang ketiga, pendidikan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, ada pekerjaan. Yang kelima, ada kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat. Yang keenam, ada memperoleh informasi dan berkomunikasi. Yang ketujuh, ada rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Yang kedelapan, ada memperoleh kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, ada persamaan dan keadilan. Dan yang terakhir adalah kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. B. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun menurut Kailan tentang implementasi nilai hak asasi manusia dalam sila Pancasila, ia menyatakan bahwa terdapat implementasi konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia, yakni berupa: yang pertama, ada manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian, eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya. Yang kedua, ada Pancasila memandang bahwa hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan nilai politik nasional. Yang ketiga, ada hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Yang keempat, ada perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Yang kelima, ada bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi manusia orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu
dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang keenam ada Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara. Yang ketujuh, ada bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. C. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, merupakan negara kepulauan yang berbasis hukum, di mana segala sesuatu bidang kehidupan diatur dalam badan hukum. Dalam hal hak asasi manusia, negara memiliki peran sebagai tokoh utama dalam penegakan hukum. Maksudnya, negara memiliki tanggung jawab guna menegakkan, melindungi, memenuhi, menghormati, serta memajukan hak asasi manusia warganya. Walaupun demikian, faktanya pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di Indonesia masih jauh dari kata ideal, bahkan jauh dari kata sempurna. Tujuan dan cita-cita utama pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih saja sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat bahkan pejabat negara. Baik itu pelanggaran hak asasi manusia berjenis langsung atau seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, maupun pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan terhadap rakyat. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan baik. Bahkan bisa dibilang sangat rendah kualitas pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sudah seharusnya untuk menciptakan hak asasi manusia di Indonesia dengan sebaik-baiknya, tokoh utama hak asasi manusia di Indonesia yaitu para pemerintah sudah seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia seperti yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia, B. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, C. Memajukan kesejahteraan umum, D. Mencerdaskan